Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Widodo Putra dengan NIM 66702300154 ingin menjelaskan hasil esai dan mata kuliah pemerintahan desa dengan judul Penyalahgunaan Dana Desa Pekon Sinarjaya Lampung Barat 2025, Cermin Pemerintahan Semu dan Krisis Demokrasi Desa. Pendahuluan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menandai babak baru dalam desentralisasi dan pembangunan lokal di Indonesia. Pemerintahan pusat menyalurkan dana desa dalam jumlah besar dengan tujuan memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun data dari Indonesia Corruption Watch 2024 menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana desa justru meningkat dengan lebih dari 600 kasus korupsi sejak 2015 dan kerugian negara sampai ratusan miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi dana desa di Pekon Sinarjaya, Lampung Barat yang melibatkan mantan Pratin Suparjo dan Bendahara Pekon Gunawan mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola desa, lemahnya pengawasan, transparansi, dan partisipasi warga. Kasus ini menegaskan bahwa persoalan korupsi desa tidak semata bersifat moral, melainkan bersumber dari desain kelembagaan pemerintahan yang sesuai sepenuhnya demokratis dan akuntabel. Kerangka teori. Dalam kerangka konseptual Hanif Nursolis, pemerintahan desa di Indonesia dikategorikan sebagai pemerintahan semu, yakni entitas yang secara formal diakui secara sebagai pemerintahan lokal, tetapi secara substantif tidak memiliki otonomi dan fungsi pelayanan publik yang nyata. Desa disposisikan sebagai perpanjangan birokrasi negara yang lebih tinggi, bukan sebagai komunitas otonom yang mengelola kepentingan sendiri. Lalu ada gagasan dari Sutoro Eko yang menyoroti dimensi demokrasi dan partisipasi warga desa melalui konsep village driven development dan musyawarah deliberatif. Mereka menegaskan pentingnya pemberdayaan warga dalam menentukan arah pembangunan. Namun dalam praktik demokrasi desa seringkali bersifat prosedural dan elitis, diwarnai oleh elite capture serta minimnya akuntabilitas publik. Dengan demikian, teori Durkheim menekankan cacat struktural pada sistem pemerintahan desa, sedangkan Eko dan koleganya menyoroti definit partisipasi warga yang memperparah kondisi tersebut. Lalu ada analisis kasus. Jadi kasus di Pekon Sinarjaya menunjukkan bagaimana teori tersebut terwujud dalam realitas pemerintahan lokal. Mantan Pratin diduga melakukan penyimpangan dana pembangunan tahun 2023 yang telah dicairkan namun tidak direalisasikan. Sementara bendahara desa menggelapkan dana honor aparat Pekon, inspektorat juga menentukan aset desa yang digadaikan secara pribadi. Situasi ini memperlihatkan ketiadaan mekanisme kontrol horizontal karena pemerintah desa berorientasi pada patuhan administratif, bukan pada tanggung jawab publik. Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru pasif, dan musyawarah desa yang harusnya menjadi forum deliberatif hanya berlangsung secara formalitas. Hubungan kuasa di desa bersifat vertikal dan patrimonial, sehingga warga kehilangan ruang untuk mengontrol kebijakan dan anggaran. Dalam konteks ini, pemerintahan desa tidak berfungsi sebagai pelayanan publik, melainkan sebagai instrumen birokrasi yang rentan dimanfaatkan oleh elit lokal. Lalu ada refleksi dan rekomendasi. Kasus Sinarjaya memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal tanpa penguatan demokrasi lokal hanya melahirkan birokrasi baru di tingkat desa.
Pemerintahan semu yang dikritik Hanif Nuholis terbukti nyata dalam praktiknya, di mana dana desa dikelola secara administratif tanpa prinsip transparansi dan akuntabilitas sosial. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reformasi kelembagaan dan kultural yang menyeluruh. Pemerintahan perlu mendorong audit partisipasi melibatkan warga dan evaluasi keuangan desa. Pendamping desa perlu berperan sebagai fasilitator politik yang mendorong kesadaran warga terhadap hak-hak demokratis. Musyawarah desa harus dihidupkan kembali sebagai arena deliberatif yang inklusif, melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok yang rentan. Dalam jangka panjang, desa perlu diarahkan menjadi self-governing community yang otonom dan berbasis partisipasi warga. Kesimpulannya, kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinar Jaya mencerminkan problem mendasar dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Pemerintahan desa masih berfungsi sebagai unit pemerintahan semu yang tidak memiliki otonom substantif, sementara demokrasi desa belum melembaga seperti deliberatif dan partisipasi. Kegagalan struktural ini memungkinkan dominasi elit dan praktik korupsi di tingkat lokal, dan reformasi tata kelola desa harus mengarah pada pembentukan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada warga. Hanya dengan mengembalikan desa kepada esensinya sebagai komunitas politik yang mandiri dan berkeadilan sosial, cita-cita Undang-Undang Desa untuk membangun kesejahteraan dan berkedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara nyata. Mungkin cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Saya Ari Widodo Putra, izin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.